Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan nasulu bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khairatuhu wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qati fa ballaghar risalah wa addal amanah wa awdahas sunnah wa asas syariah wa nasahal ummah wa abadallah hatta atahal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzul wajhaini fid dunya dzul lisanaini fin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua wajah di dunia, dan orang yang memiliki dua wajah di dunia dan dua lesan di dunia ini, kelak besok di neraka. Jadi wajah ini ada dua, wajah hati, yaitu wajah batin kita, ada wajah lahir kita yang tampak ini. Lesan kita juga ada dua, lesannya hati, bahasa iman kita, bahasa ridho kita, bahasa syukur kita, ini semua dia bahasa ikhlas kita, ini lesannya hati semua. Ada juga orang yang lesannya yang sifatnya zahir, mulut kita. Jadi kalau manusia ini wajahnya ganda, standar ucapannya juga ganda, batinnya ganda, neraka tempatnya. Nah, ini hadis Nabi. Nah, jadi para arifun, orang-orang yang ma'rifah billah, mereka tidak pernah menolehkan, mengarahkan wajahnya, apa yang dia hadapinya, kecuali hanya satu saja, yaitu Allah Rabbul Izzah. Jadi kita ingat ucapan para sufi, haqiqatul adzab hiyal hijab, hakikat siksa itu adalah terhijab dari Allah. Kenapa? Manusia menghijab dirinya dari Tuhannya, ini sebenarnya masuk ke dalam siksaan. Dia mulai membelah hatinya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap ketemu Tuhannya, ya, maka hendaknya dia melakukan amaliyah, aktivitas kebajikan yang soleh, ibadah yang bagus. Tentu saja yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang hanya lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah, satu saja, engkau saja. Ini para arifun. Karena itu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak ada standar ganda di dalam hatinya ketika dia sedang mengabdi beribadah kepada Allah. Allahu Akbar, hanya engkau saja Allah. Nggak ada kepentingan-kepentingan, bayangan-bayangan yang lain, nggak ada. Kalau kepengen sesuatu ya berdoa gitu aja sudah. Dan dia nggak ingin yang
Para arifun tidak ingin kecuali yang diinginkan adalah al-ma'ruf, yang dimakrifati, yaitu Allah. Nah ini, falam tarul arif wijhataini aslan, sama sekali tidak ada dua perspektif dalam hatinya para arifun itu. Maka di dalam dunia sufi biasanya ada pemandu atau mursyid. Mursyid itu ya satu. Mungkin guru banyak yang ngajar kita. Kitab bisa banyak. Begitu juga mungkin Anda belajar banyak kitab, banyak buku. Toh yang ketika Anda mengamalkan kan cuma salah satu saja dari buku ini, yang teori ini dari buku sebelah, cuma satu, tidak dicampur aduk. Ini apa? Menunjukkan bahwa hati kita ini, Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, dan Dia hanya menerima hati yang tunggal, utuh, tidak terbelah-belah. Makanya ketika menghadap Allah, utuhkanlah hati kita. Allah, Engkau saja Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah, para arifun, proses ma'rifatullah itu memang bermacam-macam, beragam. Ya, seluruh nafas makhluk, seluruh elemen, seluruh partikel-partikel kemakhlukan atom-atom ini semuanya, itu menunjukkan hadirnya Allah di balik itu semua. Hanya saja setiap para arifun berbeda-beda responsi terhadap hadirnya Allah tadi. Maka disebutkan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, "Faminhum man arafallah bil qudrah." Ada yang mengenal Allah karena kudrahnya Allah, sifat kudrahnya Allah yang membuat ini orang, sang arif ini nggak berdaya betul. Lalu dia sangat takut kepada Allah, ya Tuhan. Sangat takut karena ketakutannya muncul yang dia pandang adalah sifat kudrahnya Allah. Faminhum man arafa bil fadli fa ahsanadh-dhann bih. Ada yang memandang dia mengenal Allah melalui sifat anugerahnya yang luar biasa, lalu hidupnya husnudzon saja kepada Allah. Enak gak enak, ini anugerahmu Allah, caramu mencintaiku Allah. Wa minhum man arafa bil muraqabah fa'taqata sidq. Ada yang mengenal Allah dengan terus-menerus muraqabah, mewaspadai hadirnya Allah di hatinya, jangan sampai hilang. Maka dia mengikat, menguatkan dengan sesuatu yang benar di hatinya. Ada lagi, faminhum man arafa bil azamah fa'taqada al khasyah. Ketika dia yang dia pandang adalah keagungan ilahi di balik apa saja. Enak, gak enak, suka, duka, keagunganmu Tuhan. Bagaimana aku tidak cinta dan takut kepadamu Tuhan. Faminhum man arafa bil kifayah fa'taqadal iftiqar ilaih. Ada yang mengenal Allah dengan memandang maha cukupnya Allah, maha mencukupi, maha menjaminnya Allah. Lalu dia hanya butuh Allah saja. Sebab yang lain gak layak untuk dimintai pertolongan, dijadikan gantungan, dijadikan tambatan. Wa minhum man arafa bil fardaniyah wa'taqada bis safwah. Ada yang mengenal Allah melalui sifat fardaniyah, kemahatunggalan Allah, maka dia memurnikan hatinya, murni sekali tauhidnya.
Allah, udah. Ini ya. Jadi ini menggambarkan ada lagi banyak ini nggak terhingga ini jumlahnya. Tergantung apa? Ya tergantung kadar. Bagaimana Allah at-ta'rif, pengenalan Allah kepada hambanya menurut Allah. Jadi ma'rifah itu bukan menurut Anda. Nanti kalau menurut Anda menggambarkan, membayangkan bahwa ma'rifah itu harus begini, suasana begini. Salah. Kita hanya menyiapkan, ibaratnya cermin, kita hanya menyiapkan cermin yang bagus, yang bersih, yang bening untuk pantulan cahayanya Allah. Cahaya ma'rifah ini dari Allah. Lah, cermin kita bagaimana? Ada yang bersih, bagus, tempatnya pas, tepat, kuat, kristal. Ada lagi yang buram-buram, ada lagi yang sampai karaten, ya. Ada lagi yang retak-retak, pecah-pecah. Ada lagi cerminnya terbalik, dia nggak melihat nur. Na'udzubillah. Nah itu. Jadi maqamat di dalam dunia sufi ini ada di dalam Al-Quran, ya. Ada 300 lebih maqamat yang oleh Ibnu Arabi dikodifikasi, misalnya di dalam ada misalnya sobirun, syakirun, solihun, amilun, zakirun, muttaqun, banyak sekali sampai 300 lebih yang kemudian dijadikan pendekatan oleh beliau untuk memang itulah jumlah para aulia di dunia yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah kurang sesuai dengan di Al-Quran. Community kebajikan. Mereka para arifun, ya, para arifun. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tak ada yang dari kami kecuali ada makom yang dikenal. Nah, jadi tergantung sabilul khairat. Jadi jalan kebajikan mana yang ditempuh? Nah, jalan kebajikan mana? Maka itu disebut wilayah ruhaniyah. Lalu yang diberi wilayah disebut waliyun. Nah, di dalam bertauhid itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada khawasu ahli ma'rifah. Para arifun yang khawas juga ada, yang lebih spesial. Para kutub, para aktob, min ulil yaqin arafuhu bihi subhanahu wa ta'ala wa waqafu mutamakkinina ma'a ma'rifatihim la tukhtifuhumul adillah wa la tusrifuhumul illah daliluhum rasulullah wa imamuhumul Qur'an wa nuruhum yas'a baina aydihim. Mereka itu sudah full yakin, hakul yakin, full yakin dalam dirinya, dan dia mengenal Allah. Dan dengan pengenalan ma'rifahnya itu dia tidak berubah, tidak bergerak, full ada di hadapan Allah terus menerus. Jadi sama sekali tidak diganggu, digoyahkan oleh bukti, dalil, enggak. Ya. Sebab akibat tidak. Kalau toh pun ada dalil-dalilnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah.
hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia terus menerus dia pandang. Imamuhumul Quran, yang dianut, yang diikuti Quran sudah. Seluruh kalamuhu minallah, semuanya itu. Kalau dia mendapat ilham, isyarah dari Allah, itu pun sebenarnya esensi dari Al-Quran. Wa nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka senantiasa menebar di antara mereka, di wilayah mereka. Nur. Nah ini. Jadi nah ini adalah gambaran para arifun, ya. Ya, ini terserah Allah bagaimana menakdirkan, memberikan, ya, memberikan volume, nilai-nilai, kandungan makrifah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang di sana disebut para orang-orang yang sedang hidupnya taubat, istighfar, menjaga taubatnya. Taubatnya ini rasanya apa ya? Menjadi sebuah wilayah di mana Allah melimpahkan taubatnya para hamba melalui orang ini. Fattaibun yamshuna birijlin nadamah ala qidamil haya. Ada yang terus-menerus bertaubat. Langkah-langkahnya adalah langkah-langkah rasa menyesal dan malu kepada Allah. Ini suasana orang yang sedang kembali kepada Allah. Ada lagi zahidun, orang-orang yang zuhud. Yamshuna birijlit tawakal, langkah-langkahnya adalah penuh kepasrahan. Ada orang itu hatinya pasrah total kepada Allah. Dia tetap bekerja tapi hatinya full pasrah pada Allah. Zahid dia, karena dia zuhud. Ala qadamir ridha, pijakan-pijakan langkahnya adalah ridha. Diberi apa saja dia ridha banget, karena dia pasrah. Para zahid. Khaif, orang-orang yang sedang takut. Yamshuna birijlil haibah ala qadamil wafa, ala qadamil wafa. Orang-orang yang takut kepada Allah itu langkah-langkahnya adalah memandang karisma ilahiyah yang agung. Lalu dia ingin berserasi terus-menerus dengan kehendak perintahnya Allah. Berserasi menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah ini muhibbun, para pecinta. Ada lagi. Yamshuna birijlil syauq ala qadamis sofa. Langkah-langkahnya penuh dengan hasrat, rindu. Ini para pecinta. Rindunya nggak habis-habis Tuhan. Maka pijakannya adalah kejernihan jiwa, kemurnian-kemurnian cinta. Dia nggak ingin cintanya bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, yang dicampuri kepentingan-kepentingan. Wal arifun yamshuna birijlil musyahadah ala qadamil fana. Sedangkan para arif, orang-orang ma'rifah, itu langkah-langkahnya dengan langkah berjalan dengan musyahadah. Langkah musyahadah itu apapun hasrat ke depan yang dia ingin terus musyahadah, menyaksikan Allah, ya.
Bermusyahadah itu menyaksikan asma, sifat, af'alnya Allah di balik apa saja yang tampak maupun yang tidak tampak. Ala qadamil fana, di atas langkah-langkah kefanaan. Jadi makrifah, musyahadah, fana itu trilogi yang tidak pernah bisa dihindari, ya. Nah, itu. Jadi, sedangkan makrifatnya itu sendiri adalah konsumsi, ya, konsumsi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki sesuai dengan kadar masing-masing. Konsumsi orang kan berbeda-beda. Konsumsi hati hambanya Allah juga berbeda-beda. Yang tahu adalah Allah, bukan Anda. Allah yang tahu, yang pas, yang relevan, yang menyehatkan ruhaniyah kita. Maka di sanalah sepanjang di dalam diri seorang hamba masih ada la ilaha illallah, cuman sekali saja seumur hidup, kelak oleh Allah dikeluarkan dari neraka orang ini. Kenapa harus dikeluarkan dari neraka? Ada makrifah sebenarnya, masih ada cinta sebenarnya, walaupun kecil, harus dikeluarkan dari neraka ini. Nah, itu. Maka mari kita hidupkan, ya, melalui kajian ini, mempraktekkan ihsan kita, anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau setiap kita sholat, zikir, baca Quran, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau memandang Allah, melihat Allah, seakan-akan ya Allah engkau. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarok. Kalau engkau tidak mampu begitu, rasakan bahwa engkau dipandang oleh Allah. Dan memang begitu, bukan tidak. Dengan segala cinta dan kasih sayangnya Allah memandangmu. Nah, bagaimana kita nggak bersyukur dipandang oleh Allah? Nggak ridho, nggak ikhlas, nggak tawakal, nggak ini. Indah sekali kehidupan para arifun itu. Ayo, kita dalami buku ini, ya. Menjelang ma'rifah. Ini luar biasa. Pengalaman para arifun atau potret-potret yang dipresentasikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai dari para arifun, dari pengalaman ma'rifahnya. Semoga Allah melimpahkan kita iman dan yakin di lembah ma'rifah yang agung ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.